في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والأولياء والصحابة والصالحين وعلمة المجتهدين وإلى روح نصوص الأمر والمغفرة في الجنة وفي الفحل وإلى إن شاء الله حبيب أبراهيم السبب إن شاء الله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kepada terhormat al-mukarram para jamaah sekalian, khusus kepada guru kita Ustaz Ibrahim, pada Bapak Ketua RT, Bapak Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah, kepada juga Bapak Ketua Majelis Taklim, para jamaah sekalian yang Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, malam ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan apa yang kita ingatkan pada malam ini diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan langkah-langkah kita diiringi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan poin ini Pak untuk orang-orang yang dia sengaja ingin menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah? Man salaka, barang siapa yang dia menyengajakan dia berjalan di dalam perjalanan di toriki, ketika dia berjalan yastamilu fihi ilman, dia itu berjalan sengaja nih menuntut ilmu. Kayak ini kita nih menuntut ilmu. Kata Allah, kata Rasulullah, sahalallahu lahu bihi tariqan fil jannah. Allah akan mudahkan kita untuk menuju surga. Amin. Gampangnya Pak, nuntut ilmu doang Pak. Gampang ya, nuntut ilmu doang. Allah udah jamin surga lewat Rasulullah. Tiba-tiba nih kita nih, Allah cabut di tengah-tengah kita lagi belajar, meninggal. Mau Pak? Nanya saya. Kan surga jaminannya Pak. Kata Rasulullah, sahalallahu, Allah mudahkan. Apa toriknya menuju apa? Menuju jannah, menuju surga. Gampang ketika kita menuntut ilmu. Itulah Allah mudahkan. Kenapa? Memang begitu Pak, pentingnya ilmu. Para jamaah sekalian, kemarin saya dikabari Pak Ustaz Pak Haji Ojid untuk mengisi taklim satu bulanan di pekan ketiga di Masjid Miftahul Jannah. Saya dalam hati saya, ya Allah, disuruh kan banyak pakar nih, ngeri ada Pak Ustaz, ada Pak Kiai Bagja lagi. Saya
harusnya izin dulu nih. Ustaz saya izin dulu. Izin dulu nih harusnya, tapi saya ngomong aja nih, nyelonyong-nyelonyong gitu lah. Para jamaah sekalian, kemarin saya sudah bilang ke Pak Haji, kita insya Allah akan membahas kitab aja Pak. Karena saya bukan penceramah handal. Kita baca kitab aja biar terarah nih susunannya. Kitabnya nggak tebel-tebel Pak. Kitabnya tipis kecil, karangan Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya. Ini adalah mufti Betawi. Nih kitabnya tipis segini dong. Ini pakai bahasanya Melayu. Bapak-bapak bisa ngikutin. Ya, bapak bisa ngikutin. Kalau memang nanti ada kas dibeli aja nih. Kalau nggak salah 1.500 harganya. Ya kita bisa sama-sama baca. Tipis nih Pak, kitabnya segini. Nanti dari sini nih di dalamnya ada 27 pasal. Di dalamnya 27 pasal. Apa isinya? Ini judulnya Adabul Insan. Yaitu perilaku kita di dalam bermasyarakat. Ya, perilaku kita dalam masyarakat. Ini garis besar. Tapi untuk malam pertama ini saya tidak akan buka kitab itu. Tapi saya akan membahas mengenai pentingnya menuntut ilmu supaya bapak-bapak kita semua punya giroh semangat buat belajar. Itu penting. Nah, kenapa Rasul menurunkan surat Al-Alaq dimulai dengan bacaan Iqra? Penting. Umat Islam itu harus belajar dan banyak membaca, itu penting. Dari kalimat Iqra itu kalimat perintah tuh Pak. Bacalah. Kalau kata orang madrasah itu adalah fi'il amr. Kita disuruh nih sama Allah, suruh baca. Pentingnya kita belajar, karena dengan belajar kita bisa merubah hidup kita nih Pak. Imam Ghazali memberikan 4 bagian nih Pak untuk manusia nih. Ada 4 nih, ingetin nih Pak nih. Ada pertanyaan yang berhadiah, nanti yang bisa menjawab minta sama Pak RT. Hadiahnya. Ada deh. Ada. Nih, itu nih kata beliau nih, gampangnya. Manusia itu dibagi 4 di dalam bentuk ilmu. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang rajulun yadri, dia ngerti, dia tahu, dia paham, wa yadri, dan dia juga paham, annahu yadri, bahwasanya dia ngerti. Ngerti nggak Pak kalimat coba? Paham ya? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang dia paham, dia tahu, dia ngerti, dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Ini orang pertama nih. Siapa nih dia nih, orang-orang ini nih? Siapa nih? Guru-guru kita Pak, kiai kita, guru madrasah, guru sekolah. Dia paham, dia punya ilmu, diajarin tuh sama orang. Yang ngambil manfaat siapa Pak? Kita yang ngambil manfaat. Beruntung ya kita punya guru yang seperti itu. Dia paham apa yang diajarin, dia paham apa yang dikatakan, dan dia ngerti. Dia sampaikan tuh ilmunya. Apa tadi pertama Pak? Orang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Yang pertama. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang dirinya itu ngerti Pak, tapi dia nggak tahu kalau dia itu tahu. Nih yang pertama. Ada orang dia tahu kalau dirinya tahu. Yang kedua, ada orang dia ngerti, dia tahu, dia sering ikut majelis taklim kayak gini, kayak apa nih. Tapi dia nggak tahu kalau dia tuh dirinya tahu, dia nggak pakai tuh ilmunya.
Nah itu maksudnya Pak. Contoh, ada orang sholat, dia paham tuh kalau umpamanya bergerak lebih dari 3 kali batal. Dia garuk kiri kanan, garuk sini, garuk sana, garuk sini, garuk sana. Dia lupa kalau dia pernah belajar. Dia lupa kalau dia pernah belajar. Yang kedua tuh Pak ya. Yang kedua apa tadi Pak? Orang tahu, dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Jangan sampai kita begini Pak. Ya, jangan sampai kita begini Pak. Yang ketiga, orang yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Kayak kita nih. Nah kita nanti bapak bisa lihat mana yang lebih mulia. Ada orang yang dia tahu kalau dirinya nggak tahu, dan dia tahu kalau dirinya dia nggak tahu. Paham nggak Pak? Ada orang tahu kalau dirinya nggak tahu. Apa usahanya? Apa? Belajar. Ada orang nih Pak, dia punya motor, dia nggak bisa naik, tapi dia paham, gue kudu naik motor nih. Apa usaha dia? Belajar. Nah, itu. Belajar. Kayak kita nih, usahanya adalah kita belajar, biar kita ningkat Pak. Ningkat paling tidak minimal 1 tingkat ke atas. Jangan juga jadi yang nomor 2. Yang keempat nih yang konyol nih Pak, yang sekarang nih. Yang keempat yang konyol. Yang di YouTube dikomentarin aja, apa ya komentarin sama dia? Paling kagak ada ilmunya. Ya, makasih. Urusan hukum dikomentarin. Padahal itu tukang bangunan. Dia kagak paham. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang dia tuh nggak ngerti, dan dia nggak ngerti kalau dirinya nggak tahu. Ini celaka 12 yang gini nih celaka 12. Dari keempat ini nih Pak, kata Imam Ghazali, mana yang terbaik? Yang pasti yang pertama mah kita kagak nyampe. Yang kedua bagus tapi kagak kurang bagus. Yang ketiga, kita paham bahwa kita ini kurang ilmu, maka kita belajar. Dari belajar inilah Rasulullah lewat hadisnya mengatakan yang tadi, sahallallahu lahu bihi tarakan ila jannah. Allah mempermudah dia untuk menuju surga. Kapan waktunya belajar? Kata Rasulullah, minal mahdi ila lahdi. Dari mulai kita lahir sampai kita mati. Nah itu tuh ininya rewardnya dari Rasulullah. Reward mengenai ilmu, bagaimana kita belajar. Kenapa kita dituntut belajar? Supaya bahagia dunia dan akhirat. Makanya kata Allah akan mengangkat derajat orang mukmin, orang muslim. Di antara mereka adalah orang-orang yang berilmu. Surat Mujadalah ayat 11. Allah angkat agar kita berbeda dengan yang lain. Itulah pentingnya ilmu. Para jamaah sekalian, Pak sambil dimakan Pak, kasihan nih Pak. Nyantai sambil dimakan kan enak nyantai Pak, sambil minum sambil ngopi. Sambil makan Pak. Kenapa pentingnya ilmu? Para jamaah sekalian, ketika kita sekarang di sini nih Pak, kita kan nggak tahu nih Pak, kalau di sekitar kita ini ada para malaikat. Ada satu hadis nih Pak. Utlubul ilma walau bisin. Ini walaupun hadisnya dia akan doif, ya.
Tapi hadis ini buat kita memberikan semangat belajar. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, kata Rasulullah. Fa inna talabal ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Maka sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban. Ini yang paling menarik. Innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yatlubu. Sesungguhnya para malaikat ya Pak, tad'u meletakkan, dia letakkan malaikat, apa dia letakkan? Ajnihataha, sayap-sayapnya. Buat siapa? Litolibi, bagi penuntut ilmu. Ridhoan bima yaslubu, karena mereka ridho dengan apa yang kita tuntut. Subhanallah. Ini bohong nih Pak, kalau tahu hadis begini, pengajian minggu depan pasti bohong nih. Kudu-kudunya pengajiannya rame. Karena apa? Karena kita ini bareng malaikat nih, dinaungin nih. Tempat kita Miftahul Jannah, pada jamaahnya untuk ilmu. Makanya saya bilang, Bapak mau nggak meninggal sekarang? Dia ketawa. Kan surga Pak balasannya. Tetap aja ya. Oh, enggak. Tetap aja ya. Karena belakangan lo dulu dah. Padahal malaikat itu menaungi kita. Ini Pak pentingnya menuntut ilmu. Kenapa? Itu tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Makanya kita disuruh menuntut ilmu. Ilmu itu banyak Pak. Kita tidak boleh mendikotomi ilmu nih Pak. Antara ilmu dunia, ilmu akhirat. Enggak, dua-duanya. Kata Rasulullah, kalau kita mau hidup di dunia, fa'alaiha bil ilmi. Di dunia itu perlu ilmu. Contoh nih Pak, bangunan nih. Nih, bangunan. Masjid, udah megah, udah bagus. Yang bangun tukang batu, apa tukang masak? Tukang masak bisa nggak suruh bangun masjid? Kagak bisa. Yang masak beginian tukang masak apa tukang batu? Tukang masak. Ada ilmunya masing-masing. Makanya kata Rasulullah, man arada dunya fa alaiha bil ilmi. Kalau kamu menginginkan dunia harus dengan ilmu. Supaya kenapa? Hidup kita kagak susah. Tuh pentingnya ilmu. Waman arada ada akhirat fa alaiha bil ilmi. Kalau kita mau akhirat, ilmu. Rasulullah tidak bedain nih mana dunia, mana akhirat, kagak. Dua-duanya sandingin sama dia, sama Rasulullah. Waman alaihumma, kalau dua-duanya mau nih, kata Rasulullah, fa'alaiha bil ilmi. Dua-duanya kudu pakai ilmu. Akhirat kudu ilmu, dunia kudu pakai ilmu. Supaya kenapa? Bahagia dunia, bahagia akhirat. Fid dunia hasanah, wa fil akhirat hasanah. Kan ada doa yang kita baca. Doa yang kita baca setiap habis sholat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah, kita selamatkan agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan kami ya Allah. Ini yang ketiga nih, wajiyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah. Penting tuh ada doanya tuh. Tambahin ilmu manfaat dunia sama ilmu akhirat. Ini yang penting. Jadi para jemaah sekalian, kita tidak boleh ketika berbicara mengenai ilmu, kita harus tuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Bareng nih Pak, dua-duanya. Anak-anak kita juga kita ajarin tuh di rumah, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dua-duanya dia hidupnya seimbang. Nggak boleh ngebeda-bedain. Walaupun nih Pak, di dalam satu hadis ada begini hadisnya Pak. Tolabul ilmi. Kalau kita lihat di dalam susunan kata kalimat tolabul ilmi ada lam alif, itu ma'rifah artinya. Bukan tolabu ilmi, tapi tolabul ilmi. Alif lam ma'rifah artinya satu. Tuntutlah ilmu. Para ulama sepakat ilmu akhirat.
Satu, jelas. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib menuntut ilmu muslim laki maupun muslim perempuan. Di kalimat thalabul ilmi ini kita bacanya thalabul ilmi ada alif lam kan situ ya. Maka dibaca thalabul ilmi. Ini jadi ma'rifah. Kemana dia ngerujuknya? Dia ngerujuknya ke ilmu akhirat. Tapi pandangan ulama lain tidak seperti itu. Dua-duanya karena mengacu pada hadis Nabi tadi. Hidup dunia harus dengan ilmu, hidup akhirat harus dengan ilmu. Kedua-duanya mau bahagia harus dengan ilmu. Itu gimana Pak? Alhamdulillah. Paham ya, mudah-mudahan. Nah itu pentingnya ilmu, supaya mudah-mudahan apa yang kita tuntut ini Pak, apa yang kita pelajari setiap taklim itu membekas buat kita. Tapi biasanya Pak, sama kayak dulu gitu Pak, waktu saya kecil juga. Biasanya sampai rumah malu Pak, ya umum, karena ngajinya nggak diikat. Apa ikatannya? Tulisan biasa gitu. Saya mah dulu biasa sama guru-guru ngaji saya bilang gitu. Lah jero dulu. Apa jero? Habis ngaji ditaruh. Tak kitab ini dibuka lagi pas mau ngaji. Di rumah mah kagak dibaca. Kata guru, ya jero dulu. Habis ngaji ditaruh. Nah, jero itu namanya. Itu Pak. Ya wajar kita. Apalagi udah kita Pak udah berumur, mau duduk sini udah alhamdulillah. Kata Rasulullah, ini Rasulullah ini. Bapak jangan kecil hati nih. Kata Rasulullah begini ya Pak nih. Rasulullah bilang begini. Kun aliman. Rasulullah bilang nih. Kita masih punya kesempatan. Kita harus tetap bahagia. Kun aliman. Jadilah engkau seorang alim. Wah, umur kita udah bukan dah. Belajar telat. Kalau kata Rasulullah, kalau nggak bisa aliman, muta'aliman. Jadi santri itu di pesantren yang dia ngajinya talaki sama guru, baca kitab depan guru. Wah kita mah udah susah Pak, suruh baca lalu sorok udah kemana dah? Pengalaman saya dulu Pak, belajar lalu sorok hilang-hilangan udah, pusing kepala udah hilang-hilangan pokoknya. Kalau kata Rasul nggak bisa yang ketiga, nggak bisa ya Rasul. Kata Rasul, nih gue kasih yang ketiga. Apa kata Rasulullah? Kun muhibban, cinta sama ilmu. Ya, kita cinta nggak Pak? Cinta. Jaminannya surga tuh. Duduk begini jaminannya surga. Kalau itu bisa ya Rasul. Ada lagi ya? Kata Rasul. Ada. Kun mustami'an, pendengar doang, nggak dengerin. Nih kalau rumah dipinggirin, dengerin di rumah nih. Ada orang lagi dengerin. Jadi Pak. Walaupun mungkin pahalanya dikit, kan beda sama di sini. Di sini mah kita pada dekat, bareng, ada kue, ada kopi, ada minuman, kan beda sama di rumah. Ya, 4 deh Rasulullah kesini, janji. Aliman kita nggak bisa, Musa aliman belajar udah jauh dah. Udah pada tuir-tuir kita nih, susah belajar. Yang ketiga nih pasti kita bisa nih, muhibban. Asal jangan benci aja sama orang ilmu. Sama orang untuk ilmu jangan benci. Kenapa? Benci? Jangan benci. Nih contoh, ada orang nih Pak Haji Ojek lewat rumah si A. Mana Pak Haji? Mau ngaji, ngomben dan ngaji. Orang-orang kagak, nah gitu Pak. Itu bisa banget tuh mulut, ya Allah. Ngomben dan ngaji tuh. Itu mah bukan orang cinta sama ilmu tuh, bukan. Pak Haji Ojek lewat nih. Pak Haji kemana? Mau ngaji ke Udana. Masya Allah. Ada ongkos nggak? Nggak ada. Kasih ongkos. Cinta deh nih. Kasih ongkos 100.000 gak dikira 100.000. Nih, aneh gak bisa datang ya, ini ongkos aja nih buat jalan. Aneh cinta sama orang yang menuntut ilmu. Cinta doang Pak sama orang menuntut ilmu. RT mau kemana? Mau jana, mau ngaji, ya Allah ini gak bisa nih. Aneh titip doa aja ya. Aneh sudah mau, capek banget, karena aneh cinta. Dapat tuh pahala nih Pak. Gitu doang tuh. Tapi jangan praktekin. Iya, menurut Pak sepi. Repot kita. Yang praktekin dapat pahalanya mah gede, kecil, dapat. Cuma ngomong cinta doang. Ntar WhatsApp lagi. Yang keempat,
dengerin Pak, mustami'an. Kita jadi orang pendengar doang. Nggak bawa buku nggak apa-apa. Dengerin doang, orang nuntut ilmu, dengerin aja. Ngiler ketiduran di pojokan tuh, nggak apa-apa udah. Nggak apa-apa, pahala dapat pahala udah nggak apa-apa tidur serah. Yang penting tidur di majelis ilmu. Dapat nggak pahala? Dapat. Dengar nggak? Dengar sih. Kalau ditanya out. Kan gitu. Dapat. Nah, dengar doang nih Pak. Ya Allah bisa dalam pengajian ya, dengar speakernya di sini di teras. Yang benar. Dengerin tuh Pak. Sekeliling masjid nih. Emang dia niat dengerin pengajian, speaker gede, kedengeran gede, dia mau duduk. Bukan duduk sambil nonton TV Pak, enggak ya, nonton bola kita dengerin, enggak kemana-mana enggak, speaker. Dapat tuh Pak tuh orang, apalagi kita di sini. Dia aja dapat pahalanya. Yang dia itu 3 sama 4 bisa nggak kita kerjain Pak? Bisa. Kalau nggak bisa mah kelewatan bener, bisa. Dengerin mah cinta udah. Pak RT, entah pengajian di masjid. Ada walimanya nggak Pak RT? Belum ada aqua, ada nyumbang aqua. Dapat tuh pahala aqua 20.000 sekotak. Diminum sama kita, dapat tuh. Pak RT, pengajian di mana? Kita di masjid. Ada nyumbang nasi Padang. Berapa jemaah? Oh itu dapat, lebih gede lagi punya pahala itu Pak. Dapat tuh Pak. Kata Rasulullah, wala takun khamisan. Jangan sampai jadi orang yang kelima. Apa? Jolim. Orang bodoh. Cinta kagak, alim kagak, belajar kagak, cinta kagak, dengar kagak mau. Maunya ngoceh kayak orang pinter. Apa namanya? Ngoceh nih kalau pinter. Kayak orang ngaji kagak pernah. Dia ngaji lewat YouTube. Kagak salah nih lihat YouTube. Tapi kayak orang pinter. Nih yang bahaya. Nih Rasulullah ngasih kemudahan nih. Dari yang 5 ambil nih yang 2. Yang 1 udah nggak mungkin, yang 2 apalagi. Nih. Paling tidak kita ngedengerin sama kita cinta nih. Cinta sama siapa? Cinta sama orang yang berilmu, sama orang yang belajar ilmu. Cinta. Kita punya anak nih, mau ke masjid, mau ngaji, jangan dihalang-halangi, kita cinta. Tahu mau kemana tahu? Belajar ngaji, ya pergi dah. Jangan babe ya, cinta tuh. Dia dapat pahala, dapat pahala. Gampang kan? Jadi ibadah itu gampang apa? Gampang. Ibadah itu gampang. Cuma duduk doang Pak di sini, Allah kasih jaminan surga. Penting. Nah itu perambul ya Pak, perambul. Sekarang kita masuk nih ke pembukaan doang. Pembukaan dari kitab Adabul Lisan. Siapa? Ya. Sambil makan Pak, kasihan yang nyanyiin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi fid dunya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak kalau memang nanti niat mau beli enggak apa-apa beli aja sambil kita ngaji, sambil kita baca. Jadi paling kagak kalau kita dengar sama baca Pak beda. Beda hasilnya. Dengar mah kita bisa tidur. Apalagi ada senderan Pak. Pulas ya udah. Siapa Jumatan nih cari apa sih Pak? Jumatan nih cari apa sih Pak? Senderan. Udah nggak ada lain. Jumatan cari senderan udah. Depan masih kosong juga cari senderan buat tiang. Udah nggak ada lain udah. Kayup hilang bles deh. Udah. Tiangnya pas disok lagi. Pas bener. Dia kayup hilang bles aja. Kata dia bilang, bener buat pahalanya. Ya bener terus kenapa kata ini dah. Dia dapat pahala dapat. Udah. Ya. Kalau memang nanti ada rezeki, sambil kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai Melayu Pak, bahasa lagi. Melayu. Melayu zaman dulu dah. Iya. Yang kadang-kadang saya juga baca gak ngerti. Kudu dijelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan, seru sekalian alam, dan salawat dan sejahtera atas Nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya. Wa ba'du. Kemudian daripada itu,
Maka di zaman sekarang ini Pak, beliau lahir itu kalau nggak salah 1828, meninggal 1903. Dia ahli mufti, dia memang asli mufti Betawi, lahir di Betawi dia. Makamnya itu ada di Jeruk Purut, kalau nggak salah Jeruk Purut makam beliau. Dia mufti Betawi nih. Dibilang zaman sekarang tuh Pak, zaman dulu tuh, apalagi zaman sekarang. Itu di zaman dulu dibilang zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang. Banyak orang yang tidak pegang aturan orang-orang baik. Itu zaman dulu nih Pak. Apalagi sekarang. Ya Allah, rame sekarang. Hukum dibolak-balik. A jadi B, B jadi A. Gimana pokoknya biar gue senang, urusan lo belakangan. Riuh dah Pak, lihat TV mah riuh. Apalagi lihat handphone, wah capek deh. Harga naik gak keruan, pajak naik gak keruan. Desember ini pajak naik lagi, bahan makanan naik lagi. Ya Allah ya Rabbi. Yang kita lihat rakyatnya yang sekarang. Mudah-mudahan nih kepemimpinan kita berikutnya Allah mempermudah buat rakyat nih. Amin. Tidak seperti sebelum-sebelumnya naik harga. Dan banyak yang tiada kenal adat di zaman dulu tuh Pak. Tahun 1800-1903 dibilang tidak kenal adat, apalagi sekarang. Kalau kayak Ejen suka bilang kan, ya Allah tuh mama pakai baju anaknya, mama pakai baju anaknya. Kita lihat kan tuh kemana-mana ini, ya Allah. Kelakuan yang baik-baik, dia kenal nih Pak kalau yang kata-kata Habib Al-Haddad. Zaman dulu nih Pak, zaman dulu. Maka dari itulah terbit segala kejahatan yang membinasakan diri dan membinasakan lain-lain dan menyusahkan hakim. Banyak kejahatan sekarang yang kita nih Pak, yang kita orang nggak salah, anak kita nggak salah apa-apa, kalau dibegal di jalan, banyak nggak Pak? Kejadian kalau lihat di TV Pak, yang anak sekolah yang nggak tahu apa-apa dibegal, pulang sekolah ngerti apa-apa jadi korban, nggak tahu apa-apa tuh Pak. Cuma apa? Biar tuh anak apa ya namanya? Ini gue loh gitu. Cuma gitu doang tuh, korbanin anak orang lain. Zaman dulu aja bikin susah hakim, apa zaman sekarang nih. Adapun segala kejahatan itu maka sebabnya dari karena tiada dapat ajaran yang baik. Para jamaah sekalian, kalau kita lihat mengajarkan anak nih Pak ya, mengajarkan anak itu tanggung jawabnya bukan tanggung jawab istri doang, tapi tanggung jawab kita sebagai ayahnya. Coba luangkan waktu sedikit aja dalam satu hari, itu paling minimal 1 jam, setengah jam, atau ketika kita mau tidur nih Pak. Kalau kayak saya kadang-kadang lihat anak nih mau tidur, ngapain itu anak? Karena handphone ini masuk ke kamar nih Pak sekarang. Komputer masuk ke kamar. Apa yang dilihat anak itu harus kita tahu. Itu yang menyebabkan kerusakan generasi sekarang. Ini zaman dulu nih Pak dibilang kerusakan, apalagi zaman sekarang lebih rusak lagi. Jadi kita jangan cuek-cuek sama anak, harus kita perhatiin. Jangan sampai kita nyesel udah kejadian. Adapun ketidakadaan ajaran itu sebabnya dari karena kurang ongkos, atau dari karena tiada sempat, atau dari karena tiada ada tempat belajar. Itu dulu. Sekarang tempat belajar di mana-mana Pak. Dulu itu tempat belajar kurang, tempat belajar susah, ongkos susah dulu. Kalau sekarang tempat belajar keluar sedikit ada pengajian, keluar sedikit ada tempat belajar. Asal kita mau buka handphone sedikit ada pengajian,
Ada situ ada UAS, ada UA, ada banyak habaib di situ. Asal kita mau. Karena sekarang masalahnya manfaat handphone yang kita pegang nih Pak, yang kita pegang nih handphone nih. Ya kita lihat di dalam 24 jam. Mana yang sering kita lihat handphone? Pengajian, apa selain pengajian? Nah jujur dah. Pengajian, apa selain pengajian? Selain nah itu TikTok. Nah, jadi manfaatnya itu harus kita lihat. Maka dari sebab itu dikarang ini kitab nih Pak, kata Tuan Musonif, dikarang ini kitab yang ringan harganya, yang ringan nih Pak. Kalau 1.500 itu bahasa Cina apa sih? Cenggok, ya cenggok nih, tipis. Cenggok, ringan harganya. Dan kecil, bukunya kecil bener. Lipat. Tapi isinya nih Pak, isinya luar biasa nih. Nasihat-nasihat buat kita. Kecil bukunya supaya ringkas ditaruh di saku baju. Ngaji dah kalau gini. Mau kemana? Gak lihat loh. Ngaji nih bro. Nih kitabnya. Gaya. Kalau bini mau nanya, bang mau kemana bang? Kagak lihat nih mata lo nih ngaji. Jadi bini kagak curiga. Gak curiga. Utang jana udah cari sono. Nih kitabnya. Ngaji. Nah makanya Tuan Musonif bikin kitab ini kagak panjang-panjang biar gampang dimengerti kata beliau. Bagaimana tadi? Kecil bukunya. Wah ringkas, ditaruh di saku jual, di saku baju, akan dibawa kemana-mana. Biasa mau kemana Pak? Saya mau nanya, yang suka mancing ada nggak? Ada. Hah? Kagak ada ya? Ada. Oh ini nih, mancing kan nggak jarang ditaruh langsung dapat. Sengaja baru dapat, baca kitab nih. Kata teman. Kemudian rajin lo ngaji. Iya dong. Pahala dapat kan dapat. Jika ada mau kena buku. Pahala dapat kan dapat. Kecil. Nih dia bilang nih, Tuan Musonif, gampang dibawa kemana-mana tempat kesenangan tuh, tempat kesenangan. Beliau bilang atau tempat pekerjaan. Tuh. Kerja kita apa nih? Ojek namanya, ambil lupa penumpang, buka deh kita. Kecil, gampang kita bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Lagi nukang nih, istirahat jam 12, istirahat 10 menit dah, lihat buka-buka. Ringan. Buat dibaca di waktu berhenti kerja tuh. Di waktu istirahat maksudnya. Yang kerja kantoran, jam 12, istirahat jam 1. Makan, isoma kan tuh. Sholat, makan, udah baca kitab nih dikit nih, 10 menit. Kata teman kantor, keren lah baca aja, pakai bahasa Arab, dia kagak paham deh, ke bahasa Arab. Jadi ya aja pokoknya kantongnya depan bos, istirahat dulu ya kita, kata bos cakep, ya. Alim. Dibaca di waktu berhenti kerjaan, dibuat ganti dari omongan yang tiada berguna. Nah, saya nanya nih yang suka mancing, Pak, kalau lagi mancing nih, ngobrol sama teman sebelah, apa sih ngomongin Pak? Hah? Selain ikan? Umpan, ya, kayak umpan ngomongin orang. Nah itu. Nah ini nih dia bilang. Dibuat mengganti omongan yang tidak berguna. Baca kitab, pahala nih Pak. Baca ini nih pahala nih. Gak usah lama baik 5 baris, dapat pahala. Aduh Allah, kabar Allah ngasih pahala gak benar. Duduk doang pahala, baca kitab doang 5 baris pahala. Baca Quran nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Adzim. Pahala tuh Pak. Itu doang tuh. Besok lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kitabullah Alif Lam Mim. Jalikal kitabullah
Raibati hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Sadaqallahu pahala tuh Pak. Udah orang ada semua pahala. Bapak kerja diniatin buat anak bini pahala. Bapak mancing nih, mancing, dapat ikan, niatnya buat apaan? Buat anak bini, pahala. Apalagi tambah baca kitab. Pada bengong, ngamun, tadi kita sering. Berguna dan juga ini kitab dengan bahasa Melayu. Tuh Pak, bahasa Melayu. Bahasa Melayu rendah, dia bilang bahasa rendah. Supaya dipaham sembarang orang. Jadi kita paham nih. Maka diharap tiap-tiap orang yang mendapatkan ini kitab serta membaca padanya atau mendengar padanya, boleh ia masuk pada bilangan orang-orang baik adanya. Insya Allah. Baca ini dong Pak. Tadi dia bilang, kalau misalnya bilang ada dua kelompok, orang jahat sama orang baik. Kalau kita baca kitab ini, diharapkan walaupun tipis dan kecil kita masuk dalam kelompok orang-orang baik. Itu Pak. Kan kita selalu doa tuh kalau kita dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati ya Allah, sesungguhnya sholatku, inna nusuki ya Allah, ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati lillahi alamin. Untuk Allah SWT. Nah, kitab ini bercerita nanti 27 pasal mengenai bagaimana kelakuan kita bertetangga, bagaimana kelakuan kita nanti sama teman, bersahabat, bagaimana kelakuan kita sama guru-guru, bagaimana kelakuan kita sama keluarga, sama istri, sama anak. Di sini Pak nih. Kecil tapi ringkas tapi luar biasa di sini. Ya, Pak. Itu mungkin Pak sebagai pembuka. Jadi insya Allah nanti kita ketemu di pekan ketiga. Pekan ketiga kita mulai masuk pada pasal pertama. Pasal pertama, bab pertama kita mulai bahas pentingnya kita bertetangga, pentingnya kita mempunyai orang-orang yang kita sayangi. Kita dibahas nanti soal kitab-kitab ini. Sebagai bahan acuan nanti saya tambahkan dari sini bahan acuannya dari kitab hadis ini nanti. Jadi dari sini mengacu ke kitab hadis. Dari sini kitab hadis. Jadi ada apa namanya? Ada ada apa namanya? Rujukan. Ada rujukannya ke sini. Jadi coba ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun cuma sebentar. Oh, udah sejam. Enggak berasa. Tambah sejam lagi dah. Udah sejam ya, enggak berasa. Demikian, mohon maaf Bapak sekalian kalau ada kekurangan dan apabila ada kurang tutur kata dari saya dan saya tutup dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.